Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika suatu hari kamu terbangun di tempat sampah, tanpa ingatan, tanpa nama. Dan satu-satunya orang yang menolongmu hanyalah seorang gadis kecil pemulung. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Hujan turun deras di atas tempat pembuangan sampah yang luas dan bau. Genangan air kotor bercampur dengan sisa-sisa makanan busuk, plastik robek, dan besi karatan. Di tengah aroma menyengat dan udara lembab, seorang gadis kecil bernama Alia berjalan perlahan. Kakinya yang telanjang menginjak lumpur hitam yang lengket. Tangannya yang kecil menggenggam karung lusuh. Matanya mencari-cari sesuatu yang bisa dijual. Usianya baru 10 tahun, tetapi hidup telah mengajarinya cara bertahan di tengah kerasnya dunia. Ia menggigil, bukan hanya karena bajunya yang tipis telah basah kuyup, tetapi juga karena perutnya kosong sejak kemarin. Ibu di rumah sedang sakit, demamnya belum juga turun, dan Alia tidak bisa pulang dengan tangan hampa. Setiap barang yang ia temukan berarti harapan, berarti sepiring nasi untuk hari ini. Saat ia mengais tumpukan kardus basah, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di antara limbah-limbah yang berserakan, ada sesuatu yang bukan sampah. Seorang pria terbaring di sana, tubuhnya kotor dan berlumuran lumpur. Wajahnya pucat, dengan luka menganga di pelipisnya, darah mengering bercampur dengan tanah. Alia terdiam, jantungnya berdetak lebih kencang. Ia menatap pria itu dengan takut-takut. Apakah dia sudah mati? Ia ragu-ragu, lalu perlahan mendekat. Tubuh pria itu masih naik turun dengan napas yang lemah. Ia masih hidup. Tapi siapa dia? Kenapa dia ada di sini? Sejenak, Alia ingin lari. Ini bukan urusannya. Tapi bayangan ibunya selalu mengajarkannya satu hal, jangan pernah menutup mata pada orang yang butuh pertolongan. Gadis kecil itu menggigit bibirnya. Lalu dengan penuh keberanian, ia meraih tangan pria itu yang dingin dan mengguncangnya perlahan. "Pak, bangun," bisiknya. Tak ada jawaban. Alia mengguncang tubuh pria itu lebih keras. Tetapi hanya rintihan pelan yang keluar dari bibirnya. Hujan semakin deras, dan tubuh pria itu semakin basah. Jika ia dibiarkan di sini, ia pasti akan mati. Dengan susah payah, Alia mencoba menarik tubuh pria itu, tetapi ia terlalu kecil untuk mengangkatnya. Ia berpikir sejenak, lalu berlari mencari bantuan. Beberapa pemulung lain tak jauh dari sana. "Tolong, ada orang sekarat di sana," serunya dengan napas tersengal. Beberapa orang menoleh, tetapi hanya tertawa sinis. "Udahlah, biarin aja. Mungkin penjahat yang dibuang ke sini," kata salah satu dari mereka. Yang lain menggeleng. "Jangan cari masalah, nak. Kita aja susah. Buat apa nolong orang yang kita nggak kenal?" Alia menggigit bibirnya, air matanya hampir jatuh. Hatinya sakit, tetapi ia tidak bisa menyerah. Dengan tekad bulat, ia kembali ke pria itu, menutupi tubuhnya dengan karung bekas agar tidak semakin basah. "Pak, tolong bertahan, ya," katanya lirih. Hujan mereda saat malam hampir tiba. Alia, dengan segala kekuatannya, akhirnya berhasil menarik pria itu sedikit demi sedikit ke atas gerobak kayu milik seorang pemulung tua yang akhirnya iba melihat perjuangannya. Dengan tertatih, ia mendorong gerobak itu melewati jalanan berlumpur menuju rumahnya yang hanya sebuah gubuk kecil di pinggir kali. Saat mereka tiba, ibunya yang lemah terkagetkan mata melihat apa yang dibawa putrinya. "Ya Allah, Alia, siapa dia?" Suara ibunya penuh kekhawatiran. "Alia nggak tahu, Bu, tapi kalau kita nggak nolong dia, dia pasti mati," jawab Alia dengan suara lirih. Dengan sisa tenaga yang dimiliki,
Ibunya membantu Alia membersihkan tubuh pria itu. Luka di kepalanya mereka balut dengan kain seadanya, dan tubuhnya yang menggigil mereka hangatkan dengan selimut tipis mereka satu-satunya. Malam itu, di bawah atap bocor rumah reot mereka, Alia duduk di sudut ruangan, menatap pria asing yang kini terbaring lemah di kasur tipis mereka. Ia tidak tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau mengapa ia bisa berakhir di tempat sampah. Tapi satu hal yang pasti, takdir telah mempertemukan mereka. Dan ini hanyalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Malam itu panjang bagi Alia dan ibunya. Hujan telah reda, tetapi udara tetap dingin, menusuk hingga ke tulang. Pria yang mereka selamatkan masih terbaring lemah di sudut ruangan. Napasnya pendek-pendek seakan setiap helaan adalah perjuangan. Alia duduk di sampingnya, memandangi wajahnya yang penuh luka dan kotoran. Ia bertanya-tanya, siapa pria ini? Kenapa bisa terdampar di tempat sampah seperti itu? Sesekali pria itu menggeliat dalam tidurnya, merintih pelan, seolah sedang terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Alia menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Bu, apa dia akan mati?" tanyanya lirih. Ibunya menatap pria itu dengan penuh iba, lalu menggeleng. "Kita sudah berusaha menolong, Nak. Selebihnya kita serahkan pada Tuhan." Fajar menyingsing. Dan ketika sinar matahari tipis menyusup ke dalam rumah reot mereka, pria itu akhirnya membuka matanya. Matanya redup, seperti kaca yang kehilangan cahaya. Ia memejamkan matanya beberapa kali, menatap langit-langit bambu yang bocor di sana-sini, lalu menggerakkan tubuhnya dengan kesulitan. Luka di kepalanya masih terasa perih, dan tubuhnya terasa seakan tertindih batu besar. Alia yang sedari tadi memperhatikannya langsung mendekat. Pak sudah sadar?" tanyanya pelan, suaranya dipenuhi harapan. Pria itu menoleh perlahan ke arahnya, dahinya mengernyit. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya serak, hanya gumaman lemah yang keluar dari bibirnya. Matanya menatap Alia penuh kebingungan. Aku? Di mana?" katanya dengan suara parau. Alia tersenyum lega. "Pak ada di rumah Alia. Alia nemuin Bapak di tempat sampah kemarin. Bapak kenapa bisa ada di sana?" Pria itu terdiam, mencoba menggali ingatannya. Tapi yang ia temukan hanyalah kehampaan. Dadanya tiba-tiba sesak. Kepalanya berdenyut nyeri saat ia mencoba mengingat siapa dirinya. Nama, wajah, masa lalu, semuanya gelap. Ia tidak tahu siapa dirinya, dari mana asalnya, dan bagaimana ia bisa berakhir di tempat sampah. Aku tidak tahu." Suaranya terdengar putus asa. Ia menatap Alia dengan mata kosong. "Aku tidak ingat apapun." Alia tertegun. Ibunya yang sedari tadi duduk di sudut ruangan pun terdiam. "Bapak hilang ingatan?" Suara ibunya lemah, tetapi penuh simpati. Pria itu menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak tahu namaku, aku tidak tahu siapa diriku." Suaranya bergetar. Ada ketakutan di sana. Seakan dirinya adalah tubuh kosong tanpa jiwa, tanpa sejarah. Alia menatap pria itu dengan mata penuh iba. Ia tahu rasanya ketakutan. Ia tahu rasanya kehilangan sesuatu yang penting dalam hidup. Perlahan, ia tersenyum dan berkata, "Kalau gitu, Alia panggil Bapak, Pak Budi, aja, ya? Soalnya Bapak harus berusaha sembuh dan bangkit lagi." Pria itu menatap Alia lama. Ada sesuatu dalam cara gadis kecil itu berbicara yang membuat hatinya sedikit lebih tenang. Ia mengangguk pelan. "Pak Budi," gumamnya, mencoba menerima nama barunya. Hari-hari berikutnya, Pak Budi mulai pulih. Meski ingatannya masih hilang, tubuhnya mulai kuat kembali.
Ia mulai membantu Alia dan ibunya sebisa mungkin. Membelah kayu, menimba air, dan sesekali menemani Alia ke tempat pembuangan sampah. Tetapi setiap kali ia mencoba mengingat masa lalunya, rasa sakit di kepalanya semakin menjadi. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang berbisik, bahwa ia bukan sekadar pria tanpa nama. Bahwa di luar sana, ada kehidupan lain yang telah ia lupakan. Namun, di saat yang sama, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehangatan sebuah rumah, kebersamaan dengan Alia dan ibunya, serta kesederhanaan yang perlahan-lahan menyentuh hatinya. Ia tidak tahu siapa dirinya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa berarti. Hari-hari berlalu, dan Pak Budi mulai terbiasa dengan kehidupan barunya di lingkungan kumuh bersama Alia dan ibunya. Meski kepalanya masih sering berdenyut saat mencoba mengingat masa lalunya, ia mulai menerima kenyataan bahwa untuk saat ini, ia hanyalah seorang pria tanpa masa lalu. Ia tidak punya pilihan selain bertahan hidup. Dan Alia dengan polosnya menjadi guru terbaik bagi dirinya. Pagi itu, Alia mengajak Pak Budi ke tempat pembuangan sampah. "Bapak udah kuat kan? Ayo ikut Alia cari barang yang bisa dijual," katanya dengan senyum ceria. Pak Budi menatap bocah kecil itu, merasa aneh bahwa seorang anak sekecil ini harus menjalani hidup sekeras ini. Tapi ia tak ingin mengecewakan Alia. "Baiklah, tunjukkan caranya," jawabnya. Setibanya di tempat pembuangan, aroma busuk langsung menyeruak, menusuk hidung. Pak Budi menahan napas, merasa mual. Namun, Alia dengan lincah mulai memilah sampah tanpa ragu. "Cari botol plastik, kardus, atau besi, Pak. Yang ini laku di pengepul," katanya sembari menunjukkan sebuah botol kotor. Pak Budi mengikuti Alia. Meski setiap kali tangannya menyentuh sampah yang lengket dan basah, rasa jijik keluar dari dalam dirinya. Ia tak habis pikir bagaimana seorang anak bisa melakukan ini setiap hari. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengambil sebuah botol dari tumpukan sampah, tetapi sebuah kaleng karatan menancap di jarinya. Darah segar langsung mengalir. "Aduh!" serunya. Alia terkejut dan segera berlari ke arahnya. "Pak Budi nggak apa-apa?" tanyanya cemas. Pak Budi menatap jarinya yang berdarah dan mendesah. "Aku tidak terbiasa dengan ini," katanya pelan. Alia tersenyum kecil, lalu mengambil sepotong kain lusuh dari sakunya dan membalut luka itu. "Nanti juga biasa, Pak. Semua orang di sini harus kuat," katanya. Pak Budi menatap Alia lama. Gadis kecil ini begitu tabah, begitu kuat, bahkan lebih kuat darinya. Hatinya mencelos. Betapa kejamnya dunia, hingga seorang anak harus belajar bertahan hidup seperti ini. Ia menggenggam kain yang melilit jarinya, lalu kembali bekerja, meski tubuhnya menolak. Hari itu, untuk pertama kalinya, Pak Budi merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh kaum miskin yang hidup di pinggir kota. Ia merasakan perihnya mengais sisa-sisa yang dibuang oleh orang-orang kaya. Ia melihat seorang ibu tua memungut sisa makanan dari sampah restoran, membersihkannya seadanya, lalu memakannya dengan air mata mengalir. Ia melihat anak-anak lain seusia Alia bermain di antara gunungan sampah, tertawa tanpa menyadari betapa kerasnya kehidupan mereka. Malam harinya, Pak Budi duduk di depan rumah gubuk, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa hampa. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang terasa janggal. "Alia," panggilnya. Gadis kecil itu yang sedang menyiapkan tempat tidur di lantai tanah menoleh. "Iya, Pak." Pak Budi terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Apa kamu tidak ingin keluar dari kehidupan seperti ini?" Alia terdiam, lalu tersenyum. "Tentu saja Alia mau, Pak.
Tapi ini rumah Alia. Ini satu-satunya tempat yang Alia punya. Pak Budi menatap bocah itu, dan untuk pertama kalinya, hatinya sakit. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa kehidupan ini bukan sesuatu yang seharusnya diterima begitu saja. Ia tidak tahu siapa dirinya dulu, tetapi ia merasa bahwa di suatu tempat, di kehidupannya yang lama, ia memiliki sesuatu yang mungkin bisa mengubah nasib mereka. Namun, siapa dirinya sebenarnya? Kenapa takdir membawanya ke tempat ini? Dan mengapa ia merasa ada sesuatu yang sangat penting yang masih tersembunyi dalam ingatannya? Dalam keheningan malam itu, Pak Budi menyadari satu hal. Ia mungkin tidak tahu siapa dirinya, tetapi satu hal pasti, ia ingin melakukan sesuatu untuk Alia. Untuk semua orang yang ia temui di tempat sampah hari ini. Ia hanya belum tahu bagaimana caranya. Malam semakin larut, tetapi Pak Budi masih terjaga. Angin dingin menusuk kulitnya, namun bukan itu yang membuatnya sulit tidur. Sejak siang tadi, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Saat ia melihat kehidupan para pemulung, melihat Alia dan anak-anak lainnya tertawa di tengah penderitaan, ada sesuatu yang bergemuruh dalam dadanya. Seolah-olah, ia pernah hidup dalam dunia yang berbeda. Ia menatap tangannya. Meski kini kotor dan kasar karena bekerja, ada jejak samar dari masa lalu yang terasa begitu jauh. Tangannya dulu terasa lebih bersih, lebih lembut. Pak Budi menghela napas. "Siapa aku sebenarnya?" gumamnya pelan. Keesokan harinya, ketika ia dan Alia kembali ke tempat pembuangan sampah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat sedang memilah-milah barang, matanya menangkap secari koran yang masih cukup utuh. Ia mengambilnya, sekadar ingin melihat apakah ada sesuatu yang menarik. Namun, begitu matanya menangkap halaman utama, napasnya tercekat. Di sana, ada foto seorang pria yang terlihat begitu familiar. Pria itu mengenakan jas mahal, berdiri tegap di depan sebuah gedung perkantoran megah. Namun yang membuat darahnya seolah membeku adalah tulisan besar di bawahnya. Konglomerat Adrian Wicaksana hilang secara misterius. Jantung Pak Budi berdetak liar. Ia membaca dengan tergesa-gesa. Berita itu menjelaskan bahwa Adrian Wicaksana, pemilik sebuah perusahaan besar, menghilang tanpa jejak beberapa minggu lalu. Polisi telah mencari kemana-mana, tetapi hasilnya nihil. Keluarga dan rekan bisnisnya mengumumkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa memberikan informasi mengenai keberadaannya. Tangannya bergetar. Ia meraba wajahnya sendiri, kemudian kembali menatap foto di koran itu. Semakin ia melihat, semakin ia yakin, pria dalam foto itu adalah dirinya. Alia yang memperhatikan perubahan raut wajah Pak Budi menjadi khawatir. "Pak Budi kenapa? Kok pucat begitu?" tanyanya. Pak Budi menelan ludah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya seakan terkunci. Ia merasa dadanya sesak, pikirannya berputar cepat. Jika ia benar-benar Adrian Wicaksana, mengapa ia bisa berakhir di tempat pembuangan sampah? Siapa yang mencoba menyingkirkannya? Tiba-tiba, kilasan ingatan menerjang kepalanya. Seperti pecahan kaca yang tiba-tiba bersatu kembali, ia melihat sekilas gambaran seseorang mendorongnya, suara bentakan marah, dan kemudian kegelapan. Kepalanya mendadak berdenyut begitu hebat hingga ia terduduk lemas di tanah. "Alia!" Suaranya bergetar. Aku ingat sesuatu." Alia semakin panik. "Pak Budi, kenapa? Jangan-jangan masih sakit?" Pak Budi menggeleng. Napasnya tersengal, matanya masih terpaku pada koran yang kini tergeletak di atas tanah. Aku bukan Pak Budi, Alia."
Namaku Adrian, Adrian Wicaksana. Alia terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia melihat pria di depannya, pria yang selama ini ia anggap hanya seorang gelandangan tanpa ingatan. Kini, pria itu mengaku sebagai seorang konglomerat kaya yang hilang. Namun, sebelum Alia bisa bertanya lebih jauh, terdengar suara langkah kaki mendekat. Beberapa pria berbadan tegap dengan wajah mencurigakan tampak mengamati mereka dari kejauhan. Salah satu dari mereka menatap Pak Budi, atau Adrian, dengan ekspresi terkejut, lalu buru-buru berbicara pada rekan-rekannya. Adrian merasa ada yang tidak beres. Nalurinya berbisik bahwa orang-orang itu bukan sekadar pemulung biasa. Mereka datang untuknya. Alia, kita harus pergi dari sini, bisiknya cepat. Ada apa, Pak? Alia bertanya dengan kebingungan. Tidak ada waktu menjelaskan. Mereka datang untukku. Alia belum sepenuhnya mengerti, tetapi ia bisa merasakan ketakutan dalam suara Pak Budi, atau Adrian. Dengan jantung berdebar, ia menggenggam tangan pria itu, dan tanpa bertanya lagi, mereka berlari meninggalkan tempat pembuangan sampah. Namun, satu hal kini pasti, kehidupan Adrian Wicaksana tidak akan pernah sama lagi. Adrian dan Alia berlari sekuat tenaga. Napas mereka memburu. Langkah kaki berat terdengar semakin dekat di belakang mereka. Adrian tahu, jika ia tertangkap, semuanya akan berakhir. Ia belum sepenuhnya mengingat apa yang terjadi sebelum ia ditemukan Alia, tetapi instingnya mengatakan bahwa orang-orang itu bukan sekadar mencari tahu. Mereka ingin menyingkirkannya. Alia yang kecil berusaha sekuat tenaga mengikuti langkah panjang Adrian. Tangannya yang mungil menggenggam erat jemari pria itu, takut terlepas di antara ganggang sempit pemukiman kumuh. Pak Budi, Pak Adrian, mereka siapa? Tanyanya dengan suara terengah-engah. Aku tidak tahu pasti, Alia, tapi yang jelas mereka bukan orang baik, jawab Adrian, matanya waspada mencari jalan keluar. Tiba-tiba, di tikungan sempit, seorang pria kekar menghadang mereka. Wajahnya garang, dengan bekas luka panjang di pipinya. Akhirnya ketemu juga. Pak Adrian, bos kami mencarimu kemana-mana, katanya dengan seringai dingin. Adrian langsung menarik Alia ke belakangnya, tubuhnya tegang. Siapa bosmu? Tanyanya, mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdetak liar. Pria itu tertawa pendek. Jangan pura-pura, Pak. Anda tahu betul siapa yang ingin menyingkirkan Anda. Sialnya, Anda masih hidup. Dan itu masalah besar. Saat pria itu mengangkat tangannya, bersiap memberi sinyal kepada anak buahnya, Adrian mengambil kesempatan. Ia meraih sepotong kayu yang tergeletak di dekatnya dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Pukulan itu tepat mengenai kepala pria itu, membuatnya terhuyung mundur. Alia, lari sekarang! Adrian berteriak. Mereka kembali berlari, menerobos ganggang yang semakin sempit. Nafas mereka semakin berat, tubuh mereka dipenuhi keringat dan debu. Di belakang, orang-orang bayaran masih mengejar, tak ingin kehilangan target mereka. Ketika akhirnya mereka mencapai rumah Reo tempat Alia dan ibunya tinggal, Adrian langsung mengunci pintu rapuh itu dengan napas tersengal. Kita harus pergi dari sini. Tempat ini sudah tidak aman lagi, katanya dengan suara tegas. Ibu Alia yang lemah terkejut melihat kepanikan di mata pria yang telah mereka rawat selama ini. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Tanyanya dengan cemas. Adrian menatap wanita itu, lalu Alia. Di tengah kelelahan dan ketakutan, satu hal menjadi jelas baginya. Ia tidak bisa lagi lari. Jika ia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, Alia, dan ibunya, ia harus menghadapi orang-orang yang ingin menyingkirkannya. Ia harus merebut kembali hidupnya.
Mata Adrian mengeras. Aku akan kembali. Aku akan membuktikan siapa diriku sebenarnya. Dan aku akan memastikan orang yang menjebakku mendapatkan balasan yang setimpal. Malam itu, pemukiman kumuh tempat Alia tinggal terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara angin yang menggoyangkan atap seng dan gemericik air dari sungai kotor di belakang rumah mereka. Di dalam gubuk kecil itu, Adrian duduk termenung, memikirkan langkah selanjutnya. Ia telah mengingat siapa dirinya. Adrian wicaksana, konglomerat yang dikhianati dan hampir kehilangan nyawanya. Namun, semua yang ia miliki di dunia lama terasa begitu jauh sekarang. Alia duduk di sampingnya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Pak Adrian, Bapak beneran mau pergi?" tanyanya pelan. Adrian menatap mata jernih bocah kecil itu. Ia tahu, sejak pertama kali Alia menolongnya, hidupnya tidak akan sama lagi. "Aku harus, Alia. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Jika aku tidak melawan, orang-orang jahat itu akan terus menguasai segalanya. Tapi, kalau mereka nangkep Bapak lagi," suara Alia bergetar. Adrian tersenyum dan mengusap kepala gadis kecil itu. "Aku janji, aku akan kembali. Aku tidak akan melupakanmu dan ibumu." Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Adrian meninggalkan gubuk kecil itu. Dengan pakaian lusuh dan tanpa uang sepeser pun, ia memulai perjalanan terberat dalam hidupnya, merebut kembali identitas dan kekuasaannya. Dengan kecerdasan yang masih melekat dalam dirinya, ia mencari bantuan dari orang-orang lama yang masih setia. Berbulan-bulan berlalu. Adrian, yang dulu terpuruk di tempat sampah, kini bangkit kembali. Ia menemukan bukti bahwa rekan bisnisnya, Raka, adalah dalang di balik usahanya untuk menyingkirkan dirinya. Dengan bantuan orang-orang kepercayaannya, Adrian berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk menyeret Raka ke jalur hukum. Hari itu, berita besar tersebar di seluruh negeri. Adrian wicaksana kembali. Dalang kejahatan di balik hilangnya sang konglomerat terungkap. Dunia korporasi gempar. Raka ditangkap, dan Adrian kembali menduduki posisinya. Namun, ada satu hal yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi memandang dunia seperti sebelumnya. Setelah semua kembali seperti semula, Adrian tidak langsung larut dalam kehidupannya yang dulu. Ia ingat janji yang ia buat kepada Alia. Tanpa menunda waktu, ia kembali ke pemukiman kumuh yang telah menyelamatkan hidupnya. Namun, begitu tiba di sana, hatinya mencelos. Gubuk kecil tempat Alia dan ibunya tinggal telah hancur. Pemukiman itu telah digusur, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Adrian merasa jantungnya berhenti berdetak. "Di mana kalian?" gumamnya putus asa. Ia mencari kesana kemari, bertanya pada orang-orang di sekitar, hingga akhirnya ia menemukan seorang pemulung tua yang mengenali Alia. Mereka dipindahkan ke penampungan sementara. "Pak, sejak digusur, hidup mereka semakin sulit." Tanpa ragu, Adrian bergegas menuju tempat yang dimaksud. Dan di sana, di tengah kerumunan anak-anak yang kotor dan kelaparan, ia menemukan Alia, gadis kecil yang dulu menyelamatkan hidupnya. Kini lebih kurus dari sebelumnya, tetapi matanya tetap bersinar. Alia terkejut melihat pria yang berdiri di hadapannya. Pak Budi, atau Adrian, kini bukan lagi pria lusuh yang ia kenal. Dengan pakaian rapih dan aura yang lebih kuat, ia seperti orang yang benar-benar berbeda. Namun, begitu Adrian tersenyum dan berlutut di hadapannya, Alia tahu Pak Budi tidak pernah berubah. "Aku kembali, Alia, dan aku tidak akan membiarkanmu hidup seperti ini lagi," katanya dengan suara bergetar. Hari itu, Adrian menepati janjinya. Ia membangun sebuah rumah perlindungan bagi Alia dan anak-anak jalanan lainnya.
Ia menggunakan kekayaannya untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi mereka yang dulu dianggap tidak berharga oleh masyarakat. Dan Alia, gadis kecil pemulung yang dulu tanpa masa depan, kini memiliki kehidupan yang jauh lebih cerah. Ia tidak hanya menyelamatkan Adrian, ia juga telah mengubah hidupnya sendiri.